Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem transaksi pembayaran perkuliahan. Nama-nama anggotanya itu yang pertama ada Ivan Dwi Kurniawan dengan NIM 411221121. Lalu ada saya sendiri, Ananda Salwa Fitria dengan NIM 411221215. Lalu ada Ahmad Abdul Hafid dengan NIM 411221109 dan Andika Adrian Putra dengan NIM 411221179 dan dosen pengampu Dias Yuri Geni Eskom Enkom. Lalu pembahasan kami ini ada latar belakang, tujuan pembahasan, rumusan masalah, flowchart, penjelasan alur flowchart, kompleks program, dan terakhir ada kesimpulan juga saran. Yang pertama adalah latar belakang. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Setiap universitas menggunakan sistem pembayaran perkuliahan yang berbeda, ada yang menggunakan UKT dan BOP. Dan seiring perkembangan zaman, teknologi yang semakin maju dan berkembang membuat banyak hal menjadi lebih mudah dan terdigitalisasi. Salah satunya adalah pembayaran uang perkuliahan by system. Karena hal itu, di sini kami membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan judul Sistem Transaksi Pembayaran Perkuliahan. Rumus masalah. Pertama, ada bagaimana pembuatan flowchart berdasarkan tema tersebut. 2. Bagaimana cara membuat program tersebut pada C++. 3. Algoritma yang dipakai untuk membuat program tersebut. 4. Bagaimana tampilan output dari program tersebut. Di sini ada tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas besar struktur data dan algoritma. Kedua, untuk mengetahui alur jalannya program tersebut pada C++. 3. Untuk mempelajari lebih dalam bahasa C++. Dan kemudian ada flowchart karena tampilnya kurang jelas, jadi kita alihkan ke web saja. Di sini ada tipe-tipe variabel dan tipe datanya, yaitu time lokal, string nama, fakultas, prodi, lagi, bulan 6, waktu, metode, bank, INT semester, NIM per bulan, pilih, total bayar, kembalian, biaya admin, transfer, dan indeks. Nah, di sini ada inputnya. Selamat datang di program sistem pembayaran. Ini cuma buat itunya doang, depannya doang itu. Terus di sini ada inputnya, ada pilih menu, input pilihan menu. Jika case 1 tidak itu ya. Kalau bernilai iya, ya kalau bernilai iya berarti melanjut ya. Silahkan isi data diri. Kalau bernilai tidak, berarti masukkan ke fakultas yang tersedia sampai pilihannya tersedia. Ya, udah ya berarti ya. Udah itu doang. Di situ ada fakultas dan prodi tersedia. Jika user menginput fakultas FTI, maka dia akan ke diagram bawah. Jika user menginput fakultas FBI, dia akan ke diagram di samping kiri. Kami akan menginput, misalkan menginput fakultas FTI, maka di situ ada prodi TI. Lanjut, dia akan ke pilih pembayaran perkuliahan. User akan menginput pembayaran perkuliahan. Jika pilihan 1, maka pilihan itu per bulan, output bulan yang tersedia. Jika pilihan 2 yaitu pilihan per semester, bayaran per semester. Jika tidak ada, maka dia akan looping lagi. Pilihan 1, maka per bulannya 650.000. Terus user akan menginput pilihan bulan. Jika pilihan bulan ada, maka dia akan ke total per bulan dan langsung ke proses pembayaran. Pilih metode pembayaran, lalu ke bayar
bank atau Tokopedia atau tidak pilihan tidak tersedia jika itu pilihan lain. Misalkan Udah. Udah. Lanjut si Salwa. Lalu ada pilih metode pembayaran. Yang pertama itu ada metode pembayaran bank. Nah, kita pilih bank. Jika pilih Bank Mandiri itu biaya adminnya itu 22.500. Sedangkan kalau bank lain itu biaya adminnya 5.000. Sedangkan pilihnya Bank Mandiri, maka masuk ke total, input nominal sesuai totalnya. Jika sudah, akan ke bukti transfer. Lalu selesai. Dan jika pilihan metodenya adalah Tokopedia, maka di dalamnya akan ada pilihan metode pembayaran lagi. Yang pertama ada bank, yang kedua ada tunai di gerai retail. Selain itu tidak ada, jika user menginputkan 2 misalnya tunai di gerai retail, maka akan dikenakan biaya admin sama dengan 5.000. Total ditambah sama dengan biaya admin akan menurunkan output total. Setelah itu user harus menginputkan sama dengan lebih besar sama dengan total, maka dia akan mendapat struk bukti pembayaran. Jika tidak, maka dia akan terus ke looping sampai bayarannya lebih. Setelah itu ada pilihan lihat rincian pembayaran. Kalau user mengiyakan, maka akan ada output rincian pembayaran. Habis itu selesai. Jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Setelah itu program selesai. Kembali lagi ke PPT. Ini tidak perlu dijelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kita masuk ke detail program. Sebelum masuk ke program ya, yang pertama ada nested if. Ketika user menginputkan ini, maka akan ada statement lain atau kondisi tambahan yang akan dicek oleh program setelah kondisi sebelumnya sudah terpenuhi. Yang kedua, kita memakai do while. Ketika user menginputkan ini, maka do akan tereksekusi nilai true, maka mengulang sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian akan mengecek kondisi di dalam while, apakah kondisi bernilai true. Jika bernilai true, maka akan diulang. Tetapi jika kondisi di dalam while bernilai false, maka perulangan akan berakhir. Lalu ada program GoTo. Ketika user menginputkan sesuatu yang diminta lalu menggunakan pernyataan GoTo, maka program akan melompat atau berpindah langsung ke label tertentu dalam kode program. Switch case. Ketika user menginputkan 1, maka blok instruksi dalam case akan menjadi 1. Case 1 akan dieksekusi. Misal user memilih angka yang tersedia, maka blok instruksi dalam default akan tereksekusi. While true. Ketika user menginputkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diminta, maka program akan menjalankan pernyataan berulang kali sampai input yang diminta bernilai true. Oke, kita masuk ke compile program. Oke, jadi ini tampilan programnya. Langsung kita run saja. Misalnya kita pilih 2 dulu ya, fakultas dan prodi yang tersedia, akan tertampil seperti ini. Press indicate to continue. Selanjutnya 3 anggota kelompok, tulisan pengampu biasa selesai gini. Enter. Lalu kita masuk ke program utama. Input nama misalnya Kurniawan 1. Misalnya kita pilih FTI, terus fakultasnya TI, user 2. Kita pilih per bulan yang dibayar 1 Januari, lagi itu misalnya 3 Maret, lagi 6. Jika tidak ada, maka berarti bakal
silakan pilih lagi. Maaf, bulan tidak, silakan pilih lagi. Lain dan tampil bulan yang dipilihnya. Lalu kita pakai metode bank mandiri, input sesuai nominal. Kita akan ada bukti transfer, kode billing, total bayar, nominal transfer. Program ini dibuat oleh dosen pengampu Universitas Diyah Nusantara, Fakultas Teknik dan Informatika. Dan coba kita run lagi dengan metode bayar yang berbeda. Karena di sini masukin FDIS, terus semester 2. Sekarang kita pilih yang per semester, enter, lalu pakai aplikasi online Tokopedia, terus tunai di gerai retail. Di sini total bayar boleh mengirimkan lebih dari, misalnya Twitter 400. Nah, misalnya di sini lihat rincian pembayaran. Yes. Akan ada tampilan seperti ini, rincian pembayaran transaksi berhasil, tanggal transaksi saat Saturday Juli 01 di jam 1 menit ke-43 detik ke-04 2023. Detail produk, jenis layanan, biaya pendidikan, nama institusi Universitas Diyah Nusantara, NIM atau kode billing 89520, lalu diikuti dengan NIM, nama mahasiswa pendukungwan, jumlah tagihan 3.900.000, biaya admin 2.500, jumlah pembayaran 3.925.000. Terus ada rincian pembayaran juga, metode pembayarannya tunai di gerai retail, biaya pendidikannya seperti tadi, dan total pembayaran. Kesimpulan dari program yang dibuat dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi berdampak besar bagi kehidupan. Selain mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi, kemajuan zaman juga mempermudah segala aspek ekonomi serta pendidikan. Saat kita bisa dengan mudah mendaftar ataupun membayar biaya sekolah atau perguruan tinggi hanya dengan menggunakan aplikasi. Ada pula saran, yaitu kelemahan dari program itu, user bisa menginputkan bulan yang sama untuk membayar, terus tidak ada sistem antrian dalam program ini. Dan mungkin itu saja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.